Kurang lebih 6 bulan negeri ini dilanda ketidakpastian. Pandemi yang berkepanjangan membuat semua resah, gundah, bingung, bahkan tak karuan. Masyarakat terpecah. Ada yang percaya, ragu, bahkan tak percaya pada keadaan. Berbagai teori bermunculan, mulai dari propaganda, konspirasi, sampai tafsir asal-asalan. Ini ceritaku saat pandemi mulai menjadi momok menakutkan atas dunia, di mana kita menjadi korban dari virus yang datangnya entah dari mana. Tak ayal, manusia panik sampai-sampai tak sedikit menghabiskan waktu di depan layar datar. Sia-sia. Ya, sia-sia jika raga hanya terbawa arus pada dimensi yang statis, tanpa mau bangkit memikirkan bagaimana hidup yang lebih dinamis. Woi. Hah? Iya. Pagi itu, sebelum memulai aktivitas, seperti biasa aku seduh kopiku. Tiba-tiba suara telepon dari seberang memberi peringatan ke telingaku. Kita bergerak. Ancaman resesi mulai terdengar. Bayanganku kembali pada tragedi kemanusiaan, kelaparan, penjarahan, kekacauan, kebisingan, dan pastinya kehidupan akan retak. Antisipasi. Itulah kata yang terbersit dalam pikiranku dari bayangan keadaan yang mungkin tak terelak. Kemungkinan-kemungkinan itu membuat aku harus bergerak. 1, 2, 3, 4, sampai tak terhitung jumlahnya. Para sahabat mengambil bagian dalam kemanusiaan. Ada orang-orang baik. Bantuan untuk apa gitulah.
Oke, Nang ya. Oke lah, terima kasih banyak. Halo. Halo. Enggak di rumah kayaknya. Di rumah, Bang. Enggak ada. Nang. Ada sedikit oleh-oleh. Oke, Nang ya. Dadah. Putri. Dadah Putri. Terima kasih Blessing Bro. Kasih Blessing Bro. Iya, semoga jadi berkat ya Bu. Kasih ya. Ini Bang. Ini ya, Bang. Dari komunitas Blessing Group. Ini kamu. Nah. Makasih Mbak ya. Semoga jadi berkat ya. Dadah. Ini kasih nenek. Iya. Sama ibu ini ada ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Blessing Group pada Blessing Group. atas bantuannya kami menerima dengan senang hati. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Blessing Group. Terima kasih sudah membantu Cipuran. Terima kasih Blessing Group. Blessing Group. Tak sedikit pula di luar itu ada banyak yang sibuk dengan cemoohan dan komentar murahan. Hati mulai terkikis atas sikap yang kadang kuanggap sangat tidak relevan. Apalagi di dalam situasi yang tak memungkinkan, banyak pihak yang justru menimbulkan perdebatan. Atau mungkin sekedar cari perhatian. Tapi ya sudahlah. Bagiku itu adalah ekspresi kepanikan atau justru ketakutan. Tak perlu menghabiskan waktu untuk makhluk yang demikian. Lebih baik kita bergerak untuk kemanusiaan. Apa yang bisa kulakukan, tetap kulakukan. Kasih lu senyum Des, lagi sambil makan Des. Tak peduli apa kata sebagian, yang penting tugas kemanusiaan terlaksanakan. Seperti biasa, kritikan akan melahirkan kekesalan. Tapi bagiku jangan sampai pada kebencian. Karena itu hanya akan menghancurkan tatanan peradaban.
waktu berjalan. Perdebatan tak habis-habis. Bahkan kadang kita yang berkawan harus berbeda pandangan. Namun pandemi telah memberi banyak pelajaran. Bahkan sampai-sampai menelanjangi ketololan, menguak misteri kejahatan yang selama ini ditutupi di dalam kemunafikan. Kini manusia hidup dalam kegamangan karena tidak semua bersahabat dengan kecanggihan zaman. Meski teknologi belum dapat memberi jawaban, namun setidaknya dia telah memberi dampak perubahan. Di tengah kenormalan baru, bagi yang memilih untuk menjadi pelaku kehidupan rumahan, setiap insan masih bisa untuk dipertemukan dengan rekan, pelanggan, maupun teman. Di luar sana belum ada tanda-tanda aman. Namun setiap kebijakan bukan solusi mengubah keadaan. Kita terus-menerus diperingatkan untuk hidup dalam kehati-hatian. Dengan menerapkan secara ketat protokoler kesehatan. Lalu apa yang kita harapkan? Sudahlah, jangan lagi ada perdebatan. Sekarang pandemi menjadi guru yang mengajarkan untuk tetap cinta pada kehidupan. Kita manusia tak perlu melawan kodrat kehidupan. Sekarang, belajarlah menerima keadaan. Sana keluarga, famili, kolega, teman dekat, atau siapapun yang sudah mendahului dalam keabadian, jangan sampai meninggalkan kesedihan bagi kita hingga menjadi penyesalan. Beri mereka penghormatan dan siapkan hati untuk sebuah kerelaan. Malam ini sepertinya hujan akan turun. Teringat lagi ketika fase di mana keresahan kutuangkan di sosial media. Bersuara sekeras mungkin agar rumah ibadah jangan dulu dibuka. Tak ayal, banyak yang tersinggung lalu menghubungi aku. Emangnya aku ini siapa? Hampir semua yang bersinggungan denganku merasa sakit hati. Aku paham. Tapi aku tetap tak peduli. Asal jangan sampai ada rasa benci. Dan aku takkan pernah membenci. Setiap kali aku mengingat peristiwa itu, aku tarik napas dalam-dalam. Supaya aku tetap mengingat bahwa aku masih hidup, meski sekarang dalam diam. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran. Belakangan istilah the new normal ramai dibicarakan seiring dengan wacana relaksasi. Pemerintah meminta masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19 dengan menggaungkan apa yang disebut sebagai new normal. Siap memasuki era kehidupan normal baru alias new normal. Bahwa masa new normal akan segera disambut begitu oleh beberapa daerah. Sambut kehidupan normal yang baru. Kita siapkan protokol khusus.
Memang nggak bisa dipungkiri bahwa kita nggak mungkin tinggal di rumah terus. Hidup harus berjalan. Kini semua sudah dilonggarkan. Namun apakah semua bisa disadarkan? Nggak juga. Bagi sebagian orang, kenormalan baru adalah kehidupan yang sudah diperbolehkan keluar rumah. Sebagian lagi menganggap bahwa semua perlu dijaga, mulai dari rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, pakai masker, sampai pelindung wajah. Sebagian lagi masih terjebak diam, tak tahu arah. Sebagian lagi masih tetap hidup dalam teori konspirasi. Ini yang membuat keadaan masyarakat terbelah. PDP ini bukan positif, bukan dikucilkan, bukan dengan cara dipisah. PDP ini adalah pasien dalam pengawasan yang menunggu hasil. So PDP itu bukan pasien COVID. PDP adalah pasien dalam pengawasan yang gejalanya mirip COVID, tetapi tesnya belum keluar atau tesnya pun negatif. Maka dinamakan PDP. Lah terus kenapa harus dikarantina? Ya karena tesnya belum keluar. Kalau tesnya udah keluar, ya kalau tesnya udah keluar dan negatif, dia keluar di rumah sakit. Contoh kayak Wisma Atlet. Nah, kalau misalkan PDP ini udah sembuh, negatif semua, dia keluar suruh karantina mandiri di rumah. Ini PDP. So kalau ada kemarin masyarakat pemberitaan ODP ditolak, ODP diusir, PDP diusir, itu memalukan. Nah kalian sebagai warga itu harusnya membantu, ngasih makan tiap hari, diorderin Gojek, nanti ditransfer. Jangan malah diusir. Peristiwa yang membuat tatu hati sekelompok warga Ungaran menolak pemakaman pasien COVID-19. Ini kejadian kesekian kali. Dan saya mohon maaf. Saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu untuk merogoh rasa kamanungsan yang kita miliki. Penyebaran virus corona semakin luas dalam 24 jam terakhir. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan virus corona mungkin tidak akan hilang dari dunia. Kurang lebih 3 bulan sudah virus corona hadir di Indonesia dan vaksin yang kita nantikan ini belum kunjung ditemukan. Berbagai teori konspirasi terkait virus corona berhembus kencang secepat penyebaran virus corona di dunia yang seakan makin memperkeruh situasi pandemi COVID-19 ini. Dr. Mike Ryan yang merupakan Direktur Kedaruratan WHO mengatakan penting diketahui virus corona baru ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang. Nampaknya kesadaran diri belum mengakar. Melihat statistik penyebaran virus belum stagnan. Ini yang kusebut bahwa kita belum aman. Melihat gerak masyarakat yang random, tentu aku harus memilih untuk tetap pada protokoler kesehatan. Aku gak mau lagi ngurusin mereka yang kumpul-kumpul dengan alasan ibadah, belanja sampai hajatan. Setidaknya dulu aku pernah mengingatkan bahwa kita belum dalam keadaan aman. Lantas, apakah yang harus aku lakukan? Meski pemerintah menganjurkan untuk tetap dalam protokoler kesehatan, lalu pandemi dan manusia harus hidup dalam perdamaian. Enggak lah. Jangan salah artikan, aku takkan berdamai dengan keadaan. Aku memilih beradaptasi. Kalaupun berdamai, bukan dengan pandemi, tapi dengan diri sendiri. Semua orang bisa tertular virus ini. Entah besok giliranku, aku juga gak tahu.
Seandainya aku tidak tertular, aku bersyukur. Kalaupun aku tertular, aku tetap bersyukur. Setidaknya aku pernah berjuang bersama-sama dengan mereka yang mau berjuang. Haruskah aku risau pada masa depan? Semua tergantung bagaimana respon dari diriku dan bagaimana aku berdamai dengan diriku. Per botol dia. Ada bibitnya ya. Bibit per botol. Kita coba. Tapi ini permulaan saja dulu. Nah, ini sana. Ya, aku sekarang berada di tempat pembudidayaan jamur di Tuntungan. Ini milik jemaat Gereja Metodis Indonesia Mahanaim Tuntungan. Ini sangat menarik kalau kita membahas, tapi nanti aku akan membahas lebih lanjut tentang pembudidayaan ini. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Ya, kiranya teman-teman boleh mengikutinya, karena ini merupakan sebuah prospek untuk bisa membangun kembali ekonomi lokal untuk menahan resesi ekonomi yang mungkin akan terjadi di tengah pandemi. Oke, check it out. Berapa lama gini? Coba ini sekarang kita berada di budidaya jamur. Ini jamurnya jenis apa? Jenis tiram. Jenis tiram. Jamur jenis tiram yang bisa dikonsumsi. Iya, ya. konsumsi. Jadi proses membuat seperti ini gimana? Prosesnya pertama dulu medianya kita sediakan. Medianya itu terdiri dari serbuk. Serbuk ini. Serbuk. Ini serbuk kayu ya? Ini serbuk kayu. Baru dedak. Nah, itu sebagai nutrisinya itu. Nutrisi. Karena itulah yang dimakan oleh bibit jamur ini. Nah, setelah kita campur, kita aduk, ya, serbuk sama dedak tadi, ya, baru kita ada kapur. Ada kapur itu. Nah, itu ada kapurnya lah. Itu sebenarnya itu gunanya itu untuk apa? Asam. Nah, mengurangi asamnya. Itulah kapur itu. Setelah diaduk, kita isi ke plastik ini. Kita isi plastik ini. Setelah siap semuanya, baru ditem dia, dimasak gitu. Iya, dimasak ya. Nah, selama 10 jam itu. Nah, 10 jam. Setelah itu kita keluarkan, sudah dingin, kita taruh di tempat, baru kita masukkan bibitnya. Iya. Nah, bibit. Nah, setelah dimasukkan bibit, tutup balik, kita simpan. Kira-kira nanti 40 hari atau 35 hari sudah putih. Oh, sudah putih? Sudah putih dia nanti, itulah jamurnya itu. Nah, sudah putih, barulah kita letakkan di pondoknya ini, seperti raknya ini. Ini proses segini sampai segini ini berapa bulan ini, Pak? Ini kalau umpamanya kita sudah masukkan bibit tadi, itu selama 45 hari itu sudah tumbuh. Nah, inilah dia. Ini tadi malam ini tumbuh terus besar dia segini. Wah. Iya. Langsung kembang deh. Iya, langsung kembang. Iya. Nah, nanti ini kan udah tumbuh ini, mungkin nanti 10 hari kemudian tumbuh lagi. Dari polybag yang sama. Nah, jadi ini sebenarnya satu polybag ini bisa menghasilkan kita itu sekitar 6 kali tumbuh lah. Oh, satu polybag 6 kali tumbuh. 6 kali tumbuh dia. Inilah akhir dari hari coronaku. Aku pikir kita semua akan tetap menjadi sahabat, meski kita sempat tercerai-berai karena pandemi. Sampai saat ini, kenyataan itu masih di depan mata. Lantas sekali lagi aku mau berbuat apa? Dalam keadaan ini, aku gak bisa berbuat apa-apa selain berjuang untuk diriku sendiri. Karena berjuang untuk diri sendiri juga berjuang untuk yang lain. Selamat berjuang.